Apa itu interlining? Interlining adalah bahan pelapis lembut dan ringan yang diletakkan di antara interfacing dan lining pada suatu pakaian untuk memberikan rasa hangat selama dikenakan. Biasanya untuk lengan baju dan bagian badan dari jaket atau mantel. Lapisan interlining ini memiliki bahan yang berbobot cenderung ringan, tipis hingga tebal, dan kasar yang menyerupai busa atau katun berbulu. Contoh interlining antara lain yaitu flanel, bahan selimut bobot ringan, felt, dacron, silikon, busa angin, laken, dan molton. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan beberapa macam interlining yang perlu teman-teman ketahui. Di antaranya, yang pertama ada felt atau flanel. Felt atau flanel adalah kain yang terbuat dari serat wol tanpa melalui proses tenun, tapi dengan proses pengepresan dan kondensasi. Bahannya bersifat agak kaku, berbulu, dan cenderung kasar. Felt atau flanel biasa digunakan untuk boneka, gantungan kunci, souvenir, dan lain-lain. Di sini ada contoh bahan flanel. Dan di sini juga ada contoh penggunaannya. Yang kedua ada velboa. Velboa adalah jenis kain bulu sintetis yang terbuat dari 100% serat polyester. Ditandai dengan bulu pendek, tekstur halus, lembut, dan fleksibel. Kain ini umum digunakan sebagai bahan utama pembuatan boneka, bantal leher, selimut, dan kerajinan tangan karena teksturnya yang nyaman dan tidak mudah rontok. Di sini ada contoh kain velboa, dan di sini juga ada contoh penggunaan dari kain velboa. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada dacron. Dacron adalah sebuah bahan yang terbuat dari resin polimer thermoplas yang sedang populer dalam kebutuhan tekstil sebagai bahan untuk pengisian boneka, guling, dan juga bantal. Dacron merupakan nama merek dagang dari serat tekstil yang terdiri dari polyester fiber sintetis yang dibuat oleh perusahaan DuPont dari Inggris. Di sini beberapa ciri-ciri dacron antara lain yaitu serat yang agak panjang, lebih mudah menggumpal, agak kasar, dan tingkat elastisnya rendah. Di sini ada contoh bahan dacron. Di sini juga ada contoh penggunaan dari bahan dacron. Yang keempat ada silikon. Silikon merupakan bahan sintetis yang sudah diolah dengan menggunakan teknologi tinggi. Silikon ini tidak jauh berbeda dari dacron, tetapi memiliki ciri-ciri yang saling bertolak belakang. Di antaranya ciri-ciri dari silikon, yaitu seratnya pendek, lebih lembut, tidak mudah menggumpal, dan tingkat elastisnya lebih tinggi daripada dacron. Di sini ada contoh bahan silikon, dan di sini juga ada contoh penggunaan dari bahan silikon. Yang kelima, ada busa angin. Busa angin merupakan jenis busa sintetik yang elastik, berpori seperti spons yang sangat tipis. Busa angin yang ada di pasaran dalam berbentuk gulungan dengan lebar 1,5 meter dan dengan ketebalan mulai dari 3 mm hingga 8 mm. Di sini ada contoh busa angin, dan di sini juga ada contoh penggunaan dari bahan busa angin. Yang keenam ada laken. Laken adalah kain tenun tebal berbahan bulu domba atau wol yang lembut dan tahan lama. Sering digunakan sebagai bahan jaket, coat, topi, atau dekorasi. Di sini terdapat contoh kainnya dan juga contoh dari hasil penggunaan kain laken. Yang ketujuh ada melton. Melton adalah jenis kain wol yang tebal, padat, dan berat, dengan tekstur yang halus karena diproses melalui teknik fulling, yaitu pemukulan atau pengadukan. Kain ini sangat tahan lama, kaku, serta efektif menahan angin dan air.
Biasanya, wool Melton digunakan sebagai bahan utama untuk membuat pakaian musim dingin, seperti coat, duffel coat, dan jaket. Contoh kain Melton yaitu seperti ini, dan contoh hasil penggunaannya seperti ini. Yang kedelapan ada bantalan bahu. Bantalan bahu adalah pelengkap busana yang terbuat dari bahan busa dan kapas yang ditambahkan dengan serabut wool. Fungsi bantalan bahu adalah agar memberikan kesan sedikit lebih tinggi pada bagian bahu pemakainya, sehingga tampilannya tampak jauh lebih sempurna dan menarik. Di sini juga terdapat contoh bantalan bahu dan juga hasil dari penggunaan bantalan bahu tersebut. Yang kesembilan ada cup bra. Cup bra adalah komponen utama bra yang dirancang khusus untuk menutupi, menopang, membentuk, dan menahan payudara dan memberikan siluet halus, volume, serta kenyamanan fungsional. Di sini juga terdapat contoh cup bra-nya, silikon dan juga busa. Dan juga terdapat contoh hasil penggunaan dari cup bra tersebut. Yang ke-10 ada tila kaku. Kain tila kaku adalah kain ringan yang berbentuk jala dengan lubang kecil yang kasar. Kain tila kaku terbuat dari bahan nilon yang mempunyai berbagai macam warna. Penggunaan kain tila kaku biasanya untuk menciptakan kesan mengembang pada pakaian. Di sini juga terdapat contoh dari kain tila kaku dan juga hasil dari penggunaan kain tila kaku tersebut. Yang ke-11 ada fleece fabric. Fleece fabric adalah bahan pengikat berselaput. Lapisan ini digunakan untuk penyelesaian klaim pada busana kerja dan untuk menempel aplikasi. Fleece fabric ini juga seperti double tip. Di sini juga terdapat contoh dari fleece fabric itu sendiri dan juga cara untuk pengaplikasiannya.